kecewa. Nah, makanya pada kesempatan ini saya mencoba bangkit kembali. Saya mencoba bangkit kembali untuk bisa menjadi pribadi yang normal lagi. Karena emang jujur saya depresi. Ya, saya merasa aduh kok kayak gini banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Fazil Fala di channel Panah TV. Oke, gimana kabarnya? Sampein harap semuanya juga baik-baik saja ya di rumah. Selagi ada virus corona ini, mari kita jaga kesehatan dan kebersihan kita. Oke cuy ya. Ya, jangan sampai kita itu meremehkan virus ini, bro. Ya, karena memang virus ini berbahaya. Oke. Kalau kita ketemu di channel ini, kita akan bahas biasa ya kan tentang dakwah Islam, sejarah Islam, dan syariat Islam. Intinya tiga tema ini yang akan kita bahas di channel kita ini. Oke ya. Nah, pada kesempatan kali ini, bro, semua, cuy, ya, kita akan bahas tentang salah satu komentar yang sudah masuk di channel kita, ya, yang berkaitan dengan salah satu dari tiga tema itu. Oke. Apa komentarnya? Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada komen dari Noval Sinon. Ya, meskipun sudah 5 hari, cuy, ya, saya minta maaf karena baru bisa menanggapi komentar Anda ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita akan bahas komentar. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oh, coba kita baca ya. Sudah nggak sabar ini buat baca. Mas, bikin kajian untuk orang yang sedang patah hati atau dikecewakan. Wah. Yes. Are you serius? Sudah kayak dokter cinta aja. Ya, oke, gak apa-apa lah. Yang penting kita bahas ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bahas ini bagus, sebenarnya bagus untuk dibahas ya kan, karena yang patah hati sama kecewa itu emang fitrah manusia ya kan? Manusia itu punya hati makanya bisa patah. Nah, kalau nggak punya hati nggak bisa patah. Nah, kalau nggak bisa patah maka manusia tidak akan bisa merasakan sedih. Padahal hidup itu pasti ada yang namanya sedih, ada yang namanya senang. Nah, karena itu kalau teman-teman lagi sedih lah, patah hati lah, kecewa lah, dikecewakan lah ya kan, itu emang fitrahnya manusia. So teman-teman jangan merasa itu beda ya, jangan merasa ini wah hidup kayak gini banget ya, hidup kayak gini banget ya Allah ya. Insya Allah semua ada hikmahnya. Nah, berkenaan dengan ini cuy ya, saya sedikit banyak ada kisah tentang ini ya, karena memang manusia jadi pernah merasakan yang namanya sakit hati, dikecewakan dan lain sebagainya kan. Nah, ini malah terjadi beberapa hari lalu. Ceritanya itu memang agak aduh, kalau saya lihat itu ngenes lah menurut saya ya. Kenapa aja? Karena saya itu seakan kayak di PHP gitulah, seakan di PHP. Di PHP sama ya seseorang ya kan, nggak mungkin hewan. Seseorang ya kan. Ya itu saya emang bekerja di sebuah komunitas ya, untuk ngajar lah, intinya buat ngajar. Nah, itu ternyata bilangnya karena ada virus corona maka kita akan berangkat belajar lagi setelah bulan Ramadan. Tapi belum lama ini
di hari keberapa itulah ya. Ternyata ketua komunitasnya itu bilang ke saya, Mas, eh, kita off dulu ya. Bacanya gitulah intinya ya kan. Jadi kami sudah dapat guru yang lain. Karena memang kami mau ada target. Nah, coba bayangin aja kalau posisi yang di kayak gitu ya. Itu pasti aduh sakit hati cuy ya kan. Kita semua sama lah, mungkin pernah merasakan sakit hati. Ya, jadi kita sama. Nah, kenapa kok saya malah ngalor ngidul gitu masalah ini? Karena ini kita mempunyai pengalaman yang sama. Kalau memang teman-teman punya masalah patah hati, punya masalah dikecewakan, punya masalah kecewa dengan yang lain, nah itu sama lah. Karena memang orang itu kalau sudah nyaman, ya, sudah memiliki rasa cinta, ketika rasa cintanya itu tiba-tiba hilang, yang terjadi memang patah hati, kecewa. Nah, makanya pada kesempatan ini saya mencoba bangkit kembali untuk bisa menjadi pribadi yang normal lagi. Karena emang jujur saya depresi. Ya, saya merasa aduh kok kayak gini banget. Karena itu memang salah satu kegiatan rutin yang sebenarnya sudah saya sukai, sudah saya cintai lah istilahnya. Tapi ternyata malah hilang. Karena ini saya mencoba untuk bisa mendapatkan semangat saya yang dulu. Nah, bagi teman-teman yang seperti itu juga, ayo semangat lagi. Jangan merasa down, akhirnya tidak bisa melakukan apapun ya. Karena memang kalau kita tidak seperti itu, menambah semangat dalam diri kita akan selalu terpuruk dalam hal yang demikian itu. Nah, teman-teman ya, itu ya pertama. Yang kedua adalah hal itu jangan kita anggap sebagai kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus anggap itu adalah sebuah cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita terlalu asyik dengan hal itu ya kan. Mungkin ya teman-teman dulunya punya gebetan, punya pacar gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman di PHP sama orang itu, nikah duluan contohnya ya kan, malah ternyata teman yang disukai, yang digebet tidak suka dengan kita. Nah, itu memang satu yang membuat kita takut ya kan, paranoid apa sih ya, pokoknya itulah ya. Nah, pokoknya intinya itu membuat kita takut dengan hal itu. So, bagi teman-teman yang seperti itu, jangan anggap itu adalah sebuah kebencian dari Tuhan, tapi itu anggaplah sebagai kecintaan dari Tuhan, yang mungkin merasa Tuhan itu diduakan oleh kita, diduakan oleh rasa cinta kita. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita hidayah. Ya, apalagi itu dilakukan bagi orang yang belum sah atau belum melakukan sebuah ikatan pernikahan. Nah, itu haram. Jadi bagi teman-teman ya yang pernah mengalami hal demikian, apalagi di pasangan yang belum halal, cuy ya, kita coba introspeksi diri. Jangan sampai kita itu melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita malah mengatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan kebencian kepada kita. Ya. Jadi itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa terhindar dari yang namanya maksiat. Nah, itu 2 poin penting dalam materi kali ini ya, cuy. Oke ya. Jadi kesimpulan dari materi kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah bahwa sakit hati, dikecewakan, patah hati ya, itu termasuk fitrah manusia. So kita jangan merasa down terus di situ. Ya,
kita harus bangkit. Jangan sampai kita itu terpuruk di situ terus. Nah, yang kedua bahwa itu adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa kita itu sudah menduakannya, apalagi dilakukan oleh orang yang belum sah. Dalam hal ini nikah. Di kalian yang belum nikah, masih pacar, itu tidak diperbolehkan. Nah, oke ya teman-teman. Ini bahasan kita pada kesempatan kali ini. Maaf kalau ngalor ngidul nggak genap. Yang penting, yang jelas 3 itu poinnya. 2 itu poinnya, oke? Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat, terutama bagi kita semua, terutama khusus saya, oke? Dan semua yang ada di sini. Saya Fazul Fala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sih gitu.